Kalau hubungannya dengan Pak Luki Hakim eh, eh, viral di media dia berangkat ke Jepang, dan beliau pun juga sudah meminta maaf. Hakim dianggap tidak bisa bekerja kan juga terlalu jauh kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat buat kita semua. Alhamdulillah sudah hadir di podcast RD9 Siapa Mas Mas? Hendra sebagai Ketua Partai Kebangkitan Nusantara Siapa pimpinan Kabupaten Indramayu. Terima kasih sudah hadir di sini, Mas. Siap. Menyempatkan waktu untuk sedikit banyaknya berdiskusi tentang isu lokal yang ada di Indramayu yang hari ini sepertinya cukup lumayan menarik. Dengan segala dinamikanya untuk bisa kita bahas. Sehat Mas Hendra? Sehat, alhamdulillah Mas Ganjar. Sehat walafiat. Sibukannya lagi sibuk apa nih? Ya biasa. Mas Hendra nih. Sibukan baru ngelihat lagi setelah sekian lama. Sibukan profesi aja Mas Ganjar. Biasa. Mas Hendra juga dia sebagai penegak hukum juga ya, dalam hal ini advokat. Selain dia ketua pimpinan Partai Kebangkitan Nusantara di Kabupaten Indramayu. Perkara lancar Mas Hendra? Alhamdulillah. Hari ini kita akan ngobrol sama Mas Hendra, mungkin lebih dominan dalam kapasitas dia sebagai ketua Partai Kebangkitan Nusantara ya. Karena dia juga salah satu partai pengusung yang bupati wakil bupatinya terpilih hari ini. Bapak Luki Hakim dan Pak Saifuddin. Nah, langsung saja kita ngobrol. Boleh. Sebenarnya kita mau tahu ini terkait dengan apa sih yang melatar belakangi waktu itu. Ya flashback sebentar secara historis. Kenapa sih PKN kemudian berlabuh untuk memilih mendukung Luki Hakim dan Saifuddin di pilkada kemarin? Ya, ada beberapa alasan. Salah satunya adalah kita menilai bahwa pemerintahan sebelumnya itu incumbent itu kita anggap kurang maksimal. Sehingga kita butuh sosok baru yang bisa memaksimalkan pemerintahan atau birokrasi di Kabupaten Indramayu pada saat itu. Nah, kita juga sudah beberapa kali sebetulnya sebelum pilkada itu bertemu dengan beberapa partai politik, baik non-seat maupun yang memang memiliki kursi ya pada saat itu. Nah, waktu itu yang berpotensi maju kembali adalah kan incumbent Nina Agustina ya. Nah, dan setelah itu kita PKN sendiri sudah menyatakan sikap bahwa kita akan berkomunikasi dengan selain incumbent pada saat itu, siapapun yang nanti muncul pada saat itu, dan kita ingin diskusi. Baru kemudian ada pada saat mendekati kontestasi muncul Luki Hakim, Saifuddin. Akhirnya kita ngobrol dengan pasangan tersebut. Pada saat itu kan masih belum dapat rekomendasi. Kita ngobrol, kita anggap Luki Saifuddin bisa dan mampu untuk berkontestasi. Walaupun waktu itu kita masih belum melihat ya potensi akan menang atau tidak. Hanya saja kita punya persamaan persepsi bahwa harus ada perubahan yang signifikan, dan kita pada akhirnya memutuskan untuk mendukung beliau karena Bambang Hermanto dan Haji Kasan pada saat itu masih belum muncul. Itu kan di detik-detik terakhir. Nah, setelah itu karena kita sudah berkomitmen, akhirnya kita juga merekomendasikan memberikan usungan kepada Luki Saifuddin yang diusung oleh beberapa partai, yang salah satunya adalah Nasdem, PKS, kemudian yang non-seat itu PKN, Gelora, Hanura, PBB, dan Partai Buruh. Dan kebetulan waktu itu ada putusan MK juga yang menyatakan dukungan bisa dilakukan gitu loh, berdasarkan perolehan suara. Akhirnya ya sudah kita maju kontestasi dan dipercaya oleh masyarakat pasangan Luki Saifuddin menjadi pemenang. Jadi putusan MK itu salah satu yang membawa berkah tersendiri lah
dalam Iya. hal ini untuk PKN dan partai yang tidak mempunyai kursi di parlemen ya. Menurut kita ya. Sehingga ada posisi kesejajaran ya. Ya. Artinya sama-sama partai pengusung lah, tidak Ya. dibedakan. Ya. Nah, posisi PKN sendiri waktu itu terhadap bupati dan wakil bupati itu sebenarnya harapannya apa dalam konteks ide gagasan yang bisa dimasukkan oleh PKN terhadap beliau ini ketika dalam proses pilkada sampai nanti akhirnya kemudian yang seperti sekarang alhamdulillah sudah menang ya. Ya. Ya pada saat itu Harapannya kita ya. sampaikan ke beliau bahwa harusnya Indramayu di kepemimpinan beliau nanti idealnya yaitu masalah-masalah yang laten di Indramayu ini bisa dengan mudah diberesin. Artinya masalah-masalah yang laten itu kan infrastruktur, jalan yang dari entah zaman kapan itu di beberapa daerah yang nggak karu-karuan gitu loh, yang tidak diperhatikan oleh pemerintah kabupaten gitu loh. Proyek-proyek yang memang kadang ya seadanya gitu loh, yang harusnya bisa baik gitu loh, sehingga ya, kita berkomitmen akan melakukan hal itu, hal-hal yang kelihatan bukan masalah lain, masalah pendidikan yang memang masih kecil di kita ini kan, tingkat masyarakat untuk mengenyam pendidikan, gitu loh. Kemudian kesehatan, terkait infrastruktur kesehatan yang harus lebih merata dan lebih mudah dijangkau, diakses oleh masyarakat. Hal-hal yang urgent menurut saya yang dasar untuk publik itu menuju ke publik yang memang puas untuk kepentingan publik ya harusnya sih sederhananya hal bisa dieksekusi. Artinya PKN sebelum memutuskan untuk mendukung pasangan Luki Hakim dan Saifuddin waktu itu juga sebenarnya ada kesamaan ideologi partai lah terhadap apa yang memang ingin dilakukan dan dikerjakan oleh bupati dan wakil bupati ya waktu itu. Iya, kita ada persamaan persepsi dalam itu yang kemudian membuat PKN ini terkoneksi lah ya kan, bisa sinergi ya. Nah, kita alhamdulillah kan hari ini sudah terpilih ya kan, sudah menjabat ya kan, sudah melaksanakan juga kepemimpinan politiknya, dan kita juga tahu bahwa proses dukungan politik dari proses pilkada itu bahwa untuk Luki Hakim dan Saifuddin ini kan memang didukung oleh kekuatan partai politik parlemen yang tidak banyak ya. Iya. Dan memang waktu proses itu juga kan didukung oleh banyak justru para relawan, tim ses ya kan, yang bergerak ya kan memfasilitasi pasangan Luki Hakim dan Saifuddin untuk berkampanye. Ya. Dan jumlahnya itu luar biasa dan bisa dibilang gemuk lah. Ya kan? Nah, kaitan terhadap sekarang sudah terpilih, bagaimana kemudian ya kan dalam proses kepemimpinan yang sekarang ini ya kan untuk bisa supaya, karena ada juga fenomena di luar ya kan yang menilai bahwa wah nanti bisa repot nih kalau sudah terpilih karena banyak sekali pendukungnya ya kan, semacam balas budi politik lah kurang lebih seperti itu. Yeah. Nah, untuk bisa menepis anggapan di luar terkait dengan persoalan terkait dengan hal tersebut. Nah, itu menurut PKN sendiri bagaimana? Ya, sampai saat ini kan Luki Saifuddin masih belum membuat keputusan apapun. Kalau pertanyaannya adalah apakah nanti relawan, karena banyak relawan kemudian bagaimana cara mengakomodirnya, dirinya, sampai saat ini saya kira belum ada relawan-relawan yang ditempatkan oleh Luki Hakim untuk diberikan jabatan apapun sampai saat ini. Artinya mungkin saja bahwa ke depan hal-hal seperti itu ada. Hanya saja PKN menganggap bahwa at least sepanjang pengakomodiran oleh Bupati Luki Saifuddin atau pasangan kepala daerah Luki Saifuddin ini diberikan kepada orang yang punya kapasitas, kapabilitas,
eh, eh, untuk mengerjakan tugas, membantu bupati dan wakil bupati, saya pikir nggak ada masalah secara prinsip buat PKN sendiri ke depan. Tapi saat ini masih belum ada, masih masih mengelola birokrasi untuk menempatkan orang-orang yang sesuai dengan kapasitasnya, saya pikir sampai hari ini Pak Bupati dan Wakil Bupati. Kekhawatiran itu ya sah-sah saja, karena setiap daerah mungkin hal seperti itu terjadi. Tapi lagi-lagi kita melihat bahwa ya sebagai pejabat publik harus ahli lah memanage bagaimana caranya agar kepentingan masyarakat yang besar, khususnya untuk pasangan bupati wakil bupati, tidak mencederai kepercayaan masyarakat, sehingga tidak membuat bupati nanti bergerak menjadi tersandera gitu loh. Untuk kepentingan-kepentingan akomodatif lawan-lawan. Saya pikir Luki Saifuddin akan melakukan hal yang bijak untuk ke situ. Nah, menurut PKN sendiri sebagai partai pengusung, ya kan dalam kapasitas baik sebagai partai seperti tadi juga disampaikan keterlibatan tim sukses atau relawan dalam proses pemerintahan. Nah, batasannya sendiri itu sampai sejauh mana sih? Ya kan ya, karena kita tahu lah dalam konteks demokrasi ini bukan cuma di Indramayu ya, hampir merata mungkin seluruh Indonesia itu di wilayah NKRI apalagi serentak ya kan. Ya mungkin ada yang gratis, artinya orang benar-benar mendukung ya kan secara sukarela tanpa pamrih menginginkan seseorang itu menjadi pemimpinnya. Tapi dalam sisi yang lain juga kita tahu, kita juga bisa lihat secara objektif bahwa ada juga yang sebaliknya. Nah, ini yang kemudian kan yang dikhawatirkan. Ada kepemimpinan yang terganggu karena tadi bahasanya dalam tanda kutip itu tersandera. Ya kan terkadang nih kita melihat bahwa yang mendukung ini malah jauh lebih berkuasa daripada yang didukung ketika dia sudah berkuasa atau punya jabatan. Yeah. Apalagi sekarang di era transformasi digital, semua bisa dinilai, semua bisa dilihat oleh publik. Nah, itu jangan kira-kira gimana tuh yang ada juga kelihatannya fenomena itu bagaimana tuh? Iya, sampai saat ini hal tersebut tidak ada ya. Artinya ya bupati dan wakil bupati saya pikir juga sebagai, karena beliau-beliau ini kan sebelumnya menduduki jabatan politik ya. Pak Saifuddin mantan ketua dewan, Luki Hakim juga pernah menjadi wakil bupati di periode sebelumnya, dan juga anggota Dewan DPR RI. Artinya mereka saya anggap piawai lah untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya PKN secara prinsip ya tidak akan mempermasalahkan sepanjang memang kebutuhan pemerintah daerah dalam menentukan person-person yang mempunyai kualifikasi itu memang betul-betul ditempatkan kepada orang yang ahlinya. Artinya bupati membutuhkan bantuan dari person-person relawan yang anggaplah dia punya kualifikasi baik dan punya integritas yang baik. Saya pikir tidak masalah menurut saya ya. Artinya kan relawan-relawan ini juga kan kemarin yang kita lihat itu kan sipil gitu loh. Artinya kan nggak mungkin juga relawan kemudian akan dilantik jadi kepala dinas atau misalnya camat atau misalnya hal-hal lain, karena kan itu sudah berbeda ini ya, beda ruangan lah kalau bahasa saya gitu. Memang tidak ada juga ya kan ada yang juga menjadi kan. relawan Relawan Luki Hakim dan Saifuddin itu ada unsur dari ASN misalkan, betul, atau yang memang makanya dilarang dalam memang hukum dilarang. untuk Kemarin, terlibat dalam pilkada yang ada. iya, dan kemarin ya betul clear. Kalau kemarin di pihak kita saya lihat nggak ada itu keterlibatan ASN atau non sipil ya yang dilarang undang-undang kemudian mendukung kita pergerakan karena di lapangan. sejarah juga nih di Indramayu khususnya kan. Ya. Bagaimana kemudian ya kan dukungan masyarakat begitu besar ya kan terhadap yang terpilih yang menjabat hari ini ya kan, walaupun didukung oleh kursi yang tidak banyak tapi kemudian dukungan masyarakat bisa begitu besar. Artinya juga tidak bisa dipungkiri selain memang secara personalitinya bagus, artinya popularitas dan elektoralnya bagus juga, tapi kan tidak dipungkiri ada juga
tim yang bekerja secara maksimal. Ya, Nah, untuk PKN sendiri, ya kan? Nah, ini dalam proses keterlibatan PKN dan partai non-sit lah khususnya karena memang kan tidak punya kursi di parlemen ya. ya, Partai non-sit khususnya PKN ini ya kan ketika Bupati sekarang sudah menjalankan pemerintahannya, nah keterlibatannya itu di posisi yang bagaimana untuk partai politik yang non-sit nih khususnya PKN. Ya kan? ya, Kan tentu harapannya kan ya kita bisa terus dilibatkan. ya, Khususnya apa kita dalam hal ini PKN ya untuk bisa dilibatkan ya kan dalam roda berjalannya pemerintahan. ya, Apakah sebagai pengingat bupati ya, ya kan memberikan saran dan masukan terkait dengan komitmen politik pembangunan yang dikomitmenkan oleh bupati dengan PKN beserta partai-partai yang lain atau bagaimana konkretnya? ya. Posisi PKN dari awal juga kita berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas politik agar bupati ini bisa nyaman dalam bekerja. Kita juga akan memberikan masukan kepada beliau sebagai partai pengusung, sebagai teman, sebagai sahabat. Tentunya kita harus memberikan masukan atau bahkan teguran apabila kemudian kita anggap pemerintah daerah ini sudah agak berbeda dari visi misi yang dibangun kan begitu. Keterlibatan PKN itu sendiri ya kita menyerahkan sepenuhnya kepada bupati dan wakil bupati. Dalam hal ini kita tidak pernah merasa harus kemudian mendapatkan posisi tertentu dalam hal-hal tertentu dalam pemerintahan daerah karena kita percaya komitmen yang kita bangun bahwa beliau akan memberikan kemajuan untuk daerah dengan amanat yang besar, dengan pemilih yang luar biasa. Saya pikir itu saja sudah menjadi beban tersendiri buat Bupati dan Wakil Bupati Indramayu. Artinya kita bisa menjadi partner yang baik lah ke depan untuk agar Bupati ini juga kita kasih masukan. Karena banyak sekali yang harus diberesi lah. Kalau bahasa tagline kita kan beberes, barengan yang harus diberesi lah dalam konteks pemerintahan daerah ini. Nah, amanat masyarakat yang begitu besar kan menjadi daya dorong tersendiri untuk beliau agar berakselerasi dengan baik dan lebih baik tentunya dari sebelum-sebelumnya. Jadi PKN tetap ada porsinya, tapi porsinya seperti tadi disampaikan bahwa PKN diberikan ruang untuk bisa mengawal program pembangunan atau visi misi bupati dan wakil bupati terpilih. Tanpa harus ada hal-hal yang lain. Artinya PKN tetap istiqomah lah sampai dengan priorisasi bupati dan wakil bupati ini selesai kurang lebih. Iya. Ini terkait dengan kekuatan politik. Kekuatan politik parlemen itu juga kan bisa menghambat dalam tanda kutip. Karena biar bagaimanapun tadi kita tahu bahwa dukungan partai politik parlemen untuk bupati kita ini itu kan tidak banyak di parlemen, hanya 5 kursi, ya kan hanya punya PKS dan punya Nasdem, 3 dan 2 lah. Nah, apakah ada potensi penghambatan kaitan terhadap program kerja bupati di parlemen kalau melihat situasi kondisi dukungan yang lemah di parlemen? Potensi hal seperti itu ya. Apalagi sekarang sedang dalam proses penyusunan RPJMD ini. Pendekatan politik itu kan pendekatan proses yang dilakukan oleh eksekutif di parlemen untuk bisa meloloskan RPJMD lah. Ya, hal itu sudah disadari oleh bupati dan wakil bupati bahkan sebelum terpilih. Artinya bupati dan wakil bupati sudah melakukan konsolidasi politik lah. Artinya beberapa waktu yang lalu kan beliau sudah ketemu dengan beberapa ketua partai politik, gitu loh. Karena sisanya itu dari 5 partai yang kursi itu kan juga keberdukungannya kan ke lawan pada saat itu lebih banyak, ke incumbent sekitar 45 kursi ya pada saat itu. Artinya ya hal-hal seperti itu sampai saat ini masih belum ada, dan saya yakin
karena konsolidasi yang sudah dilakukan oleh bupati dan bupati terhadap ketua-ketua partai yang lain, bahkan parlemen gitu loh, secara informal, itu saya yakin lah itu tidak akan ada Kalau hambatan. nasir-nasir yang belum terbukti lah, Ya, yang sifatnya politis lah. ya, Artinya proses politik di DPR juga, kalau proses itu dilakukan oleh eksekutif atas dasar kepentingan untuk masyarakat Indramayu, untuk pembangunan Indramayu, ya, insya Allah harusnya juga tidak terkendala di ya, parlemen. Karena biar bagaimanapun juga parlemen itu merupakan kanal untuk masyarakat itu menyampaikan aspirasi. ya. Dan masih prematur lah kalau kita anggap perlu hakim nanti harus dicegal Dan untuk justru melaksanakan. sebenarnya harapan masyarakat ini eksekutif dan legislatif itu harus bisa bersinergi, Ya, ya kan, dalam rangka menunaikan janji politik dan programnya bupati ya, terpilih tentunya kan. betul. Artinya tidak ada alasan, baik alasan secara sosiologis atau alasan hukum Ya, atau politis sekalipun, kalau itu memang untuk kebaikan dan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat Indramayu. ya sejauh ini saya nggak melihat itu. Aman lah, insya Allah lah ya. Insya Allah. Yang dikhawatirkan kan isu di luar ya kan, karena Ya. kekuatan politiknya di parlemen tidak banyak, kemungkinan juga ada persepsi bahwa akan dihambat. Tapi untuk PKN sendiri menilai bahwa itu insya Allah tidak ada masalah lah ya. Insya Allah tidak ada masalah sepanjang Tidak memang kita semua punya etikat baik ya. Artinya tadi saya bilang bahwa apa yang mau dijegal. Dan beberapa jurisprudensi juga yang independen sekalipun juga sebenarnya tidak ada masalah ya. Yang Iya. menang di beberapa daerah dalam proses politik di ini, walaupun ada dinamikanya, tapi dinamikanya juga bukan berarti kemudian kontraproduktif terhadap pembangunan yang dijanjikan kan. Iya betul. Ya artinya kita ingin menunaikan janjinya kan, salah satunya kan proses hal-hal seperti itu, proses politik di parlemen juga. Nah, kita baru berjalan beberapa bulan kan. Artinya prematur kalau menjegal sebelum bisa dikatakan bupati ini bekerja, atau belum bisa dilihat apakah bupati ini memang betul-betul bekerja atau tidak kan begitu. Yang paling rasional adalah bahwa memang ya proses-proses di dewan itu sebisa mungkin ya bisa berjalan dengan lancar untuk kemudian dewan bisa menilai apakah bupati ini serius atau tidak. Karena dilihat juga bupati terpilih juga silaturahminya juga pasca terpilih juga bagus, Iya, ya, itu yang sudah langsung melakukan konsolidasi. iya, Apalagi di momennya juga momen bulan puasa kan, sudah melakukan betul. konsolidasi, silaturahmi ya kan, untuk kepentingan daerah. Jadi insya Allah sepertinya tidak ada masalah, tidak ada Ya, masalah. sampai saat ini saya nggak melihat ada masalah ya. Sampai saat ini. Nah, terkait dengan memang ada beberapa partai yang sudah ditemui oleh Pak Bupati. Iya, Ada juga kelihatannya beberapa partai yang belum ditemui oleh Pak Bupati. iya. Nah, itu menurut pandangan PKN itu terkait dengan partai yang belum ditemui oleh Pak Bupati itu bagaimana? Ya secara Kenapa politik, tidak ditemui seragam dengan partai yang lain yang ditemui misalnya? Apakah ini kendala politik atau hanya menunggu waktu saja, nanti juga semuanya juga akan tersilaturahmikan, terkonsolidasikan? oh iya, itu hanya masalah waktu saja. Betul. Saya menilai bahwa ya proses komunikasi politik kan tidak harus bersama-sama, tidak harus juga secara simultan juga kan. Artinya dan dari sudut pandang bupati dan wakil bupati yang terpilih itu ya sangat memiliki kepentingan untuk melakukan proses konsolidasi dan komunikasi politik. Jadi kalaupun ada oposisi Ya. dalam tanda kutip, itu tidak akan mempengaruhi kebijakan bupati untuk bisa mengaktualisasikan janji politik dan programnya lah, kurang lebih begitu. Iya itu karena kita punya kepentingan ke situ, otomatis kita kalkulasi bahwa bagaimana agar eksekutif ini bisa tidak terhambat kerjanya. Ya, salah satunya adalah komunikasi politik, konsolidasi dengan beberapa partai. Adapun ada beberapa partai yang masih belum terkomunikasikan, ya pada akhirnya pasti suka tidak suka kita harus berkomunikasi. Artinya kita ya namanya proses politik kan. Artinya itu hal yang harus dilakukan. Dan beberapa kali juga kelihatan undangan eksekutif ini ke dewan juga kelihatannya juga kan selalu hadir ya. Mungkin dalam rangka dalam rangka membangun harmonisasi juga ya kan, sebagai bentuk bahwa kita ini memang mitra antara bupati dan legislatif.
Jadi aman lah kalau PKN berpikir insya Allah tidak ada masalah sejauh ini, Maya. Sejauh Tidak ini ada tidak ada dinamika masalah. yang tidak terkontrol lah, walaupun ada, tapi insya Allah masih bisa dikontrol. Ya, saya belum terpikir kan masalah sampai menuju membuat eksekutif kemudian nanti di Indramayu ini dijegal misalnya, itu saya belum menemu apa hal yang dipermasalahkan sebetulnya. Karena ada beberapa reaksi dari pendukung Bupati ini, ya kan, Pak Luki Hakim ini, ya kan, seolah-olah ada persoalan kehormatan, kewibawaan, ya kan, yang sedang dihadapkan oleh Pak Bupati. Dan saya juga berpikir menilai itu di bab yang mana ya, kewibawaan dan kehormatan itu, sehingga ada beberapa pendukung harus mengeluarkan reaksi bahwa kita harus menjaga kehormatan, ya kan, kewibawaan, ya kan, Pak Bupati, ya kan, untuk bisa menjalankan kepemimpinannya sampai dengan prosesnya selesai, ya kan. Seakan-akan ada persoalan, tapi kita juga nggak tahu sebenarnya ada persoalan apa. Apakah persoalan politik, ya kan, atau nanti nyambung kita bicara apakah persoalan kaitan terhadap proses Bupati yang belum selesai di Kemendagri terkait dengan keberangkatan Bupati ke Jepang. Nah, itu juga kan kita nggak tahu. Nah, reaksi-reaksi seperti itu sebenarnya dianggap wajar dan atau sebaliknya menjadi kontraproduktif, sehingga membuat orang publik berpersepsi ada persoalan apa nih. PKN sendiri menilainya bagaimana? Ya, sampai saat ini kami melihat tidak ada lah ya hal urgent, anasir-anasir yang masuk ke kami terkait yang membuat dinamika politik di kita ini menjadi besar gitu loh. Karena kalau hubungannya dengan Pak Luki Hakim viral di media dia berangkat ke Jepang, dan beliau pun juga sudah meminta maaf, dan beliau memberikan alasan bahwa ada pemahaman terkait yang diatur dalam ketentuan undang-undang, karena pada saat itu adalah hari cuti bersama, cuti lebaran, sehingga beliau beranggapan karena sedang cuti dan cutinya pun diatur oleh pemerintah, ada ketentuan yang mengatur untuk cuti dari tanggal sekian sampai sekian, sehingga beliau berpikir ya tidak harus izin ke Menteri Dalam Negeri. Apakah kemudian masalah itu menjadi permasalahan yang esensial yang membuat Luki Hakim dianggap tidak bisa bekerja, kan juga terlalu jauh kesimpulannya, saya pikir. Sehingga dinamika yang berasosiasi dengan peristiwa tersebut saya anggap ya tidak relevan. Dan memang faktanya sampai sekarang belum ada permasalahan itu. Artinya untuk viral ke Jepang ya karena kebetulan Bupati kita juga selain politis juga backgroundnya adalah public figure, kemudian juga dimention juga oleh atasan Bupati, Gubernur, yang juga public figure, akhirnya media pun juga menyorot. Mendagri juga waktu itu ya. Ya, akhirnya menyorot menjadi viral di media nasional maupun lokal kan. Nah, yang dikhawatirkan kan tadi seperti misalkan karena Bupati ini didukung oleh banyak sekali relawan, artinya relawan ini bisa saja bergerak, ya kan, terkait dengan isu tertentu, misalkan secara berlebihan, padahal tidak seharusnya seperti itu. Kemudian malah sebaliknya, tadinya ingin menjaga kehormatan dan kewibawaan kepemimpinan Bupati, ya kan, malah kemudian bergerak menjadi kontraproduktif dan menimbulkan dinamika, ya kan. Nah, itu yang sebenarnya menurut partai pengusung nih, khususnya PKN, nah sikap kepemimpinan politik Pak Bupati itu sebenarnya ketika dia sudah terpilih, ya kan, memposisikan dalam kapasitas dia sebagai kepala daerah, kemudian juga dia orang yang didukung oleh tim ses, relawan, dan partai pengusung, itu bagaimana sih supaya bagaimana membangun kolaborasi yang bisa sinergi, karena biar bagaimanapun relawan itu juga masyarakat Indramayu. Partai yang mengusungnya juga orangnya masyarakat Indramayu. Dan tim ses yang lainnya dari beberapa elemen itu juga masyarakat Indramayu. Sebenarnya kan itu menjadi potensi yang baik untuk Bupati supaya bisa menjadi energi untuk memperkuat posisi visi, misi, dan program yang akan dilakukan oleh Bupati. Untuk PKN sendiri kira-kira menilai itu bagaimana? Ya, kalau
kita sendiri sebagai partai pengusung setelah memberikan kepercayaan dengan mengusung calon menjadi kepala daerah, setelahnya ya kita bersikap bahwa memang seharusnya bupati, wakil bupati yang kita usung ini ya berkomitmen terhadap visi misinya. Artinya punya integritas untuk, karena sekarang dia pejabat publik yang punya kewajiban untuk kemudian mengadministrasi permasalahan-permasalahan publik agar publik juga bisa sejahtera, kemudian juga publik juga merasa puas dengan kerja pemerintahan daerah. Saya pikir relawan partai pengusung juga dengan sendirinya akan bisa menilai gitu loh. Artinya keterlibatan bupati tidak seharusnya tersandra oleh partai pengusung maupun relawan, saya pikir. Karena kan kalau mereka menginsafi bahwa setelah menjadi pejabat publik, artinya kan mereka punya kewajiban kepada seluruh rakyat masyarakat. Adapun bupati kemudian memerlukan bantuan dari relawan dalam hal-hal tertentu sepanjang kapasitas relawan, kapasitasnya mumpuni, person-person yang memang ada persoalan rob di eretan, ya kan relawan kemudian membantu. Iya, artinya kan sudah lagi bukan relawan kalau misalnya kepala daerah sudah menjadi kepala daerah, artinya kan tugas relawan sebetulnya sudah selesai mengantarkan. Sisanya adalah ya kita betul-betul mengawal dalam konteks agar bupati ini bisa mengeksekusi program-programnya, visi misinya. Itu kan targetannya. Kita akan bergerak atau bereaksi ketika bupati atau wakil bupati kepala daerah yang kita usung kemudian tidak berjalan atau mandek misalnya dalam komitmen untuk memberikan kewajibannya, kerja-kerjanya kepada masyarakat, tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Itulah harus kita bergerakkan. Kita justru harus mengawal sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai partai pengusung, agar apa yang dijanjikannya kan bisa dioperasionalisasikan, bisa dimanifestasikan. Kalau hanya kemudian mengantarkan kepala daerah untuk jadi kemudian kita meminta sesuatu di luar kapasitas kita kan juga menjadi aneh sebetulnya. Jadi batasan relawan itu sebenarnya ketika proses pilkada itu sudah selesai dan bupati, wakil bupati sudah terpilih, sudah definitif, itu sebenarnya sudah selesai. Berarti relawan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi ya. Artinya ya sudah kembali kepada kehidupan masing-masing. Ya, secara prinsip kan bupati, wakil bupati sudah menjadi milik publik. Artinya kita menjadi termasuk juga partai politik. Ya. Termasuk juga partai politik. Artinya kita harus legowo, ya kan, bahwa perjuangan kita ini sudah selesai, ya kan, sudah saatnya kemudian bupati bekerja karena kita sudah hantarkan kepada kepemimpinan jabatan bupati dan wakil bupati. Betul. Artinya ya kalaupun ada mungkin keterlibatannya ya sama-sama melakukan pengawasan, ya kan, memberikan saran masukan, memastikan bahwa janji politik, program, visi misi itu bisa teraktualisasikan, bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mungkin batasannya terkait relawan ataupun ya memang idealnya sih seperti itu, tapi walaupun pada dinamikanya kalau kita bicara demokrasi ini ya kan tidak pernah kurang, selalu ada wilayah-wilayah yang keluar dari batasan yang seharusnya. Bahkan rasa kepemilikannya itu luar biasa. Seperti tadi disampaikan bahwa ya mereka lebih berkuasa daripada yang punya kekuasaan itu sendiri terkadang. Akhirnya apa? Ya kalau dibilang dalam tanda kutip, ya kan menjadi tidak independen dalam pengambilan kebijakan. Nah, itu kemudian kan menjadi persoalan kepemimpinan. Nah, kalau menurut PKN itu kira-kira bagaimana? Ya, saya tadi sampaikan bahwa bupati kita, wakil bupati kita juga kan bukan orang yang baru dalam politik. Artinya Pak Bupati juga sebelumnya juga wakil bupati di periode sebelumnya dan juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan DPR RI. Pak Wakil Bupati juga menjabat sebagai Ketua Dewan sebelumnya. Dan mereka berproses juga tidak sebentar dalam dunia politik. Akhirnya artinya hal-hal demikian itu harusnya sih sudah terfikirkan oleh beliau. Karena bagaimana mungkin mereka diberi kepercayaan oleh masyarakat luar biasa, kemudian mereka membuat keputusan-keputusan yang justru akan menyandra kepentingan mereka sebagai pejabat publik, kan jadi nggak make sense sebetulnya. Artinya harusnya sih mereka sudah tidak ada masalah untuk
untuk memanage hal-hal demikian. Jadi clear lah ya dengan pengalaman politik bupati dan wakil bupati, Ya. ya kan dengan Idealnya pengetahuan politik yang mereka punya, ya, ya kan mereka bisa memanage ini dengan baik, betul. ya kan kemudian juga roda pemerintahan juga insya Allah ya kan bisa berjalan dengan baik. Ya, artinya kalau mau ada melibatkan, Jadi keragaman dukungan itu bisa dijadikan kekuatan untuk bisa menjadi daya dorong pembangunan. betul. Artinya kan kita akan merasa puas ketika bupati dan wakil bupati berfungsi sebagai kepala daerah dan membuat kemajuan yang signifikan di Indramayu. Artinya kita juga akan dianggap bahwa kita tidak salah mendukung pemerintahan yang sekarang untuk bekerja untuk masyarakat. Artinya kalau masyarakatnya kemudian mendapatkan kesejahteraan yang baik, hal-hal yang perlu diperbaiki juga dilakukan dengan akselerasi yang baik, kan juga kita sebagai masyarakat juga merasa diuntungkan nantinya, tanpa harus kemudian kita terlibat langsung, karena kan ya pemerintah daerah ini kan sudah operasionalisasinya kan sudah ada pembantu-pembantunya, kayak SKPD, dinas kedinasan gitu loh. Artinya kan nggak mungkin relawan ujuk-ujuk kemudian jadi camat atau polsek, polres, nggak mungkin. Lucu-lucuannya kan begitu, nggak mungkin. Masa saya mendukung, saya minta dong misalnya jadi kapolsek. Ya, relawan kan tafsirannya kan itu ya rela berjuang setelah jadi, yang penting masih dilegitimasi sebagai kawan. Nah itu juga kelihatannya mereka juga udah bersyukur. Jadi tidak dilupakan lah, atas jasa mereka. Ya betul. Ya batasannya sepanjang memang profesional, ada relawan-relawan yang punya kualitas yang seperti saya sampaikan, punya kualifikasi baik, bagus, dan punya integritas, dan bisa membantu bupati untuk kemudian bekerja. Karena ada ruang-ruang tertentu yang memang bisa untuk kemudian ditempatkan orang-orang tertentu. Tapi terkadang kita lihatlah fenomenanya. Saya bukan cuma bicara di Indramayu, tapi ya dominan mungkin ya hampir semua di seluruh wilayah NKRI dalam konteks misalkan kaitan terhadap pesta demokrasi ini. Terkadang relawan ini atau tim pemenangan ini setelah calonnya jadi itu banyak yang mengatasnamakan untuk kepentingan tertentu. Ya kan, padahal ya belum tentu bahwa ada legitimasi dari yang diatasnamakan, misalkan saya ini begini begitu. Nah, kira-kira melihat fenomena itu harusnya bagaimana itu? Termasuk sikap kepala daerah atau sikap bupati melihat fenomena itu? Iya kan, secara sederhana kan harus dianggap beliau ini kan juga sudah menginsafi bahwa punya kewajiban sebagai kepala daerah untuk dapat memberikan layanan yang baik kepada masyarakat gitu loh. Artinya kalau hal-hal seperti itu kemudian diakomodir atau kemudian dibiarkan, hal tersebut kan bukan hanya akan merugikan masyarakat, tapi juga akan merugikan citra kepemimpinan kepala daerah kan begitu. Artinya karena mereka saya anggap tadi punya pengalaman, harusnya mereka bisa membuat sikap yang konsisten, yang baik dalam menghilangkan hambatan-hambatan tersebut. Itu kan hambatan nantinya kalau misalnya ada orang-orang yang misalnya bergerak atas nama bupati misalnya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya jangankan melanggar hukum, yang sifatnya akan mencederai kewibawaan kepala daerah, kan harusnya ya bisa dieliminasi, karena kan ya sekarang milik publik toh, mereka punya pekerjaan untuk melayani masyarakat sepublik. Hal-hal seperti itu harusnya bisa dinegasikan gitu. Karena kalau tidak ya akan menyandera kepentingan publik nantinya. Artinya bupati juga atau wakil bupati juga harus mengeluarkan sikap yang tegas lah terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan bupati atau wakil bupati untuk kepentingan yang memang tidak seharusnya, atau bahkan bisa dianggap itu melanggar hukum ya. Ya, betul. Ya kan artinya PR-nya ini kan banyak, mungkin nggak cuma di Indramayu, di daerah lain juga kan. Ya memang begitu. Terkadang tanpa disadari ya kan, bahwa ada hal-hal yang memang itu bisa merusak integritas
Jadi terkadang jangan juga kita sebagai orang yang merasa berjuang, ya kan, kemudian yang diperjuangkan atas ridha Allah, ya kan, kemudian jadi pegang jabatan tertentu, ya kan, kita berpikir untuk dalam tanda kutip ya meminta sesuatu yang bisa merusak integritas mereka. Ya, Kadang juga idealnya yang mereka sama-sama berjuang itu justru menjaga supaya marwah bupati dan wakil bupati itu integritasnya terjaga. Jadi fokus saja sebenarnya sama tujuan mulia ya kan yang akan dikerjakan oleh bupati dan wakil bupati. ya betul. Nah, problemnya ya tapi kalau kita lihat ya di hampir semua wilayah lah. Ya kan hampir semua wilayah itu ya seperti itu, mengatasnamakan. Ya, Ya pada akhirnya ya kewibawaannya bukan kewibawaan bupati saja, tapi ya daerah itu sendiri kewibawaannya kemudian akan sangat turun, ya, rendah atas dasar perilaku yang demikian. Makanya itu yang sebenarnya harus dijaga sebenarnya. ya, Ya bukan cuma karena kan sudah tidak lagi bicara partai pendukung atau pengusung, tidak bicara lagi relawan atau tim sukses. ya, Seluruh elemen masyarakat Indramayu, baik itu partai politik ataupun bukan partai politik, itu punya kewajiban menjaga marwah bupati. Ya kan, punya kewajiban memberikan pengingatan, saran, masukan terhadap janji politik serta pemantauan program yang akan dikerjakan oleh bupati untuk pembangunan daerah. Saya pikir betul. mungkin kapasitasnya di situ. Ya, Ya, kalau PKN sendiri sih ruang untuk berkomunikasi, berdiskusi dengan bupati atau partai non-sit khususnya PKN, apakah saluran untuk hal-hal yang sifatnya diskusi masih lancar, Mas? ya komunikasi kita baik, dan beliau baik. Tentunya dengan melihat beliau sekarang sebagai pejabat publik dan punya kepercayaan yang begitu tinggi di masyarakat Indramayu, ya kita menjaga komunikasi dengan elegan, dengan sebaik mungkin lah. Artinya ya sekarang bupati, wakil bupati sudah milik masyarakat dan punya kewajiban melayani masyarakat dengan baik. Tentu kita menghargai proses-proses komunikasi juga yang harus baik, katanya jangan sampai disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting, yang remeh-temeh, artinya ya jadi kontradiksi kalau kita dianggap apa namanya, kalau bahasa gampangnya ribet lah gitu kan. Artinya sedikit-sedikit kita ingin melakukan komunikasi hal-hal bla 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 kan itu juga kita hanya punya waktu untuk memberikan menjaga, memberikan masukan yang baik, kemudian memberikan ingatan, mengingatkan hal-hal yang baik yang ini loh, ini janji-janjinya. Dari janji-janji yang dibuat visi misi itu kan banyak sekali yang harus dieksekusi gitu loh. Berarti kalau kita juga tidak tidak bisa menempatkan diri sesuai dengan apa namanya idealisme kita gitu, sebagai partai politik untuk lagi-lagi kepada daerah ini menjadi pelayan yang baik untuk masyarakat ya artinya kita merusak apa namanya calon yang kita dukung sendiri gitu loh, kan kasihan. Jadi clear lah untuk PKN sendiri bahwa PKN ya kan menganggap bahwa adapun dinamika yang ada pasca dilantik, isu yang muncul kepemurukan pasca dilantik itu menjadi dinamika yang wajar dalam konteks demokrasi. Ya, ya wajar. Artinya ya kepala sebagai pelayan, sebagai kepala daerah ada pro kontra, ada kritik. Dan itu masih bisa terkontrol. Ya, itu hal yang itu dulu yang harus diinsafi oleh bupati dan wakil bupati. Artinya pemimpin itu nggak bisa baperan, nggak bisa kemudian punya subjektivitas yang tinggi. Artinya sebagai pelayan ya harus diinsafi betul bahwa masyarakat memberikan masukan atau bahkan memberikan kritik itu hal yang wajar. Dan justru demokrasi hidup di situ ketika ada pro dan kontra. Sepanjang sifatnya memang konstruktif. Ya, sepanjang memang kita juga bekerja untuk masyarakat dan memang bekerja dengan ikhlas, kemudian menjalankan fungsinya dengan baik, harusnya sih nggak perlu takut kemudian dikritik atau nggak perlu fobia dengan yang sifatnya apa namanya masukan-masukan atau yang repot itu kan kalau misalnya kemudian bupatinya sendiri sibuk misalnya terdistrak bukan untuk pelayanan kepada masyarakat, terdistrak untuk kepentingan-kepentingan
sektarian, misalnya golongan-golongan tertentu, baik pengusung lah misalnya tadi contohkan relawan segala macam gitu kan. Padahal ya difungsikan saja kalau memang bupati butuh kemudian dibantu dalam hal tertentu, ya bupati punya kewenangan ya. Karena banyak hal yang harus diberesi di halau hanya sekedar Dan melibatkan elemen masyarakat itu juga. iya, Ya kan, gitu. termasuk yang mendukung bupati pada saat Iya. proses pemilihan. Ya itu tadi saya bilang. Saya pikir mereka pasti wise dan memang sudah punya pengalaman yang baik. Tinggal apakah mereka mau serius atau sungguh-sungguh untuk menjalankan kewajibannya saja sebagai pelayan publik. Gitu. Nah, ini terkait ngebahas karena kan Mas Hendra ini kan juga punya latar belakang profesi sebagai advokat. Ya. Tadi juga sedikit sudah disinggung kaitan terhadap perginya bupati ke Jepang. Ya. Perjalanan bupati ke Jepang dan sampai lumayan dinamikanya itu. Ya kan, karena memang sempat dimention sama Pak Gubernur, ya kan, direspon juga sama wakil Menteri Dalam Negeri, ya kan? Ya. Nah, hari ini kan memang belum ada keputusan yang dikeluarkan oleh Kemendagri terkait dengan kualifikasi, ya katakanlah sanksi ya. Nah, menurut PKN sendiri, ya kan, dalam perspektif hukumnya, ya kan, kira-kira prediksi keputusan Kemendagri apa sih terkait dengan berangkatnya Lucky ke Jepang? Ya, pertama Bupati Indramayu Lucky Hakim sudah minta maaf gitu loh, bahwa keputusan beliau pergi ke Jepang itu didasari oleh knowledge lah. Artinya ada pemahaman yang berbeda yang dipahami oleh bupati dengan yang seharusnya. Beliau beranggapan bahwa karena itu hari liburnya juga memang dikeluarkan ketentuan, artinya pemerintah meliburkan diri lah di libur Lebaran. Beliau berpikir ya izin kepada Kementerian Dalam Negeri itu bisa dilompati karena sedang libur, sederhananya kan begitu. Dan beliau juga menyitir ketentuan pasal 1 Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah nomor 50 yang menyatakan bahwa hari adalah hari kerja. Artinya beliau merasa ketentuan hari adalah hari kerja itu adalah turunannya menjadi pegangan bahwa kalau di luar hari kerja, apalagi liburnya juga diatur oleh pemerintah, ya itu tidak berlaku. Mungkin begitu loh, kalau dari pernyataan-pernyataan di media. Nah, artinya itu argumentasinya bisa dibenarkan secara common sense. Artinya, adapun ternyata itu bukan yang dimaksud, yang dimaksud undang-undang adalah memang apapun bentuknya bupati harus izin, ya itu yang dianggap ada pemahaman yang tidak tepat lah oleh bupati, dan beliau meminta maaf akhirnya. Dalam ketentuannya itu kan, kalau tidak salah pasal 76 ayat 1 huruf I itu kan memang mengatur bahwa memang harus keluar negeri harus izin. Itu tok aja secara substantif. Dan dalam penjelasan pasalnya pun juga dianggap cukup. Artinya nggak ada ruang untuk menafsirkan pasal tersebut gitu. Nggak ada ruang dalam kondisi libur atau tidak libur. Nah, kalau elektoral pada ketentuan undang-undangnya ya sanksinya di pasal selanjutnya, di pasal 77-nya. Bahwa apabila tidak izin Mendagri melakukan keluar negeri, maka akan dikenakan sanksi demikian. Nah, karena memang yang ramai di pemberitaan adalah sanksi pasal 77 itu, artinya ya sanksinya jelas. Adapun apakah sanksinya akan diterapkan sesuai dengan ketentuan pasal, pemberhentian sementara selama 3 bulan, itu kan urusan lain. Mungkin Kemendagri juga mempunyai SOP tersendiri. Tapi kayaknya nggak mungkin lah ya kalau harus sampai pemberhentian sementara 3 bulan. Kalau ngelihat peristiwanya. Nah, kalau bicara kemungkinan mungkin aja. Kalau bicara probabilitas kan ya mungkin saja. Itu tadi saya bilang, apakah pertimbangan Kemendagri ini yang menarik. Apa nanti yang kita tunggu?
apa pertimbangan Mendagri untuk memberikan sanksi nanti kepada Luki. Dan itu kan yang nanti kita tunggu. Tapi harapan PKN sendiri sih sebenarnya terkait dengan persoalan ini, ya kan, Ya, sebagai partai pendukung sebagai partai pengusung, ya tentunya terhadap Mendagri ini, ya kan. Tentu kan ya, PKN dalam perspektif bahwa ini calon saya dukung, harapannya kan bisa bekerja secara maksimal, ya kan. Jangan sampai kemudian ada sanksi dalam kualifikasi, misalkan pemberhentian. Wah, bagaimana nanti roda pemerintahan daerah kalau begitu? ya secara logik kalau misalnya aturan itu dibuat, undang-undang pemerintah daerah itu secara alasan dibalik undang-undang itu adalah agar pemerintahan ini bisa melaksanakan roda pemerintahan dengan baik, sehingga dibuatlah aturan itu sedemikian rupa dengan sanksi diberhentikan sementara, akan menjadi kontraproduktif dengan hasil semangat izin itu sendiri. Iya, artinya berizin itu. Tujuan awalnya kan agar roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Kemudian disanksi, justru dengan disanksi bupatinya kemudian tidak bisa melaksanakan, tidak punya kewenangan, ya karena disanksi. Sementara tidak dapat menjalankan kewenangannya, kan menjadi tidak logis menurut saya gitu. Artinya biarlah ini menjadi fenomena, karena hikmah di balik ini kan mungkin juga ada gap-gap pengetahuan juga saya tidak bilang semua kepala daerah kemungkinan punya penafsiran sama terhadap Luki, tapi kan akibatnya kan ke depan ya ini akan punya dampak buat kepala daerah bahwa ternyata yang dimaksud undang-undang itu adalah elektoral, tidak boleh pergi ke luar negeri, cuti ataupun tidak cuti, atau libur ataupun hari kerja, misalnya. Kan begitu sampai saat ini. Artinya ya saya berharap Kemendagri wise gitu loh. Apalagi Luki sudah memberikan statement bahwa dia sudah berjanji kepada keluarganya untuk bisa berlibur, mengantar anak sekolah terkait kepentingan keluarganya. Bukan sengaja punya motivasi untuk tidak melakukan izin, hanya saja punya pemahaman bahwa izin itu harus tidak dilakukan karena dia hari libur. Kenapa saya tanyakan ini terhadap PKN? Karena memang saya membaca rilis di media terkait dengan narasi yang dibuat oleh PKN. Dan judulnya itu beberapa itu saya pikir luar biasa nih, PKN pasang badan atas kepergian Bupati ke Jepang. Ya kan, ya PKN menjadi perisai, ya kan, untuk bisa memborder dalam tanda kutip ya kaitan terhadap marwah Bupati. Dan narasinya juga saya baca juga cukup menarik juga sebenarnya narasinya. Ya kan, ya memang saya nyatakan bahwa narasi itu ya cukup objektif untuk bisa dinilai. Ya karena di luar norma hukum kan kalau judulnya pemerintah meliburkan dirinya sendiri yang mengeluarkan ketentuan perundang-undangan misalnya. Dan atas dasar itu kemudian saya juga sedikit pelajari lah terkait dengan norma yang mengatur bagaimana kalau kepala daerah itu berangkat pergi ke luar negeri. Kasuistis misalkan Bupati Indramayu, ya memang kalau menurut saya detail aturan terkait dengan perginya kepala daerah ke luar negeri, ya kan, terkait dengan cutinya, liburnya, jam kerjanya, ya rujukan aturan yang mengatur soal itu juga kelihatannya belum diatur secara detail, secara rigid. Akhirnya semua orang menafsirkan. Mohon maaf sebelumnya termasuk Kemendagri, ya kan, dia hanya menafsirkan tadi pasal berapa 76 ayat 1 huruf I bahwa harus izin ke luar negeri. Iya, pertanyaannya izin dalam konteks apa? Dan itu tidak diterangkan di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Nah, adapun dijelaskan terkait dengan kualifikasi izin itu, ya kan? Nah, mekanisme perizinannya itu diatur dalam PP. Ya, nah, kemudian ada juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2019 tentang cuti atau izin yang dimaksud itu kualifikasinya dinas. Kalau dinas kepala daerah luar negeri itu harus izin sampai Kemendagri. Kemudian ada juga hal yang bersifatnya dipentingkan. Hal yang sifatnya dipentingkan itu di situ diuraikan dalam Permendagri tersebut bahwa ya dia kalau umroh masuk kualifikasi dipentingkan, harus izin. Ya memang betul harus izin. Kalau dia berangkat kemudian menengok anak sekolah, misalkan punya anak di luar negeri, ya itu masuk kualifikasi dipentingkan.
Kalau dia misalkan berobat juga termasuk kualifikasi dipentingkan. Nah, persoalannya kemudian adalah dalam peristiwanya Bupati Indramayu berangkat ke Jepang, yang dia ke Jepang sebenarnya untuk berlibur dalam rangka memenuhi janji anaknya setelah sekian lama, ya kan tidak masuk kualifikasi Kemendagri itu. Ya. Nah, artinya apa? Upaya yang dilakukan oleh Sekda ya wajar saja kalau kohol. Saya pikir juga Sekda juga pemahamannya terkait dengan persoalan berangkat ke Jepang juga dengan menjadikan Kemendagri ini sebagai legal standing hukumnya itu nggak akan masuk. Kenapa? Karena kan pada saat di-input yang dipentingkan yang mana kualifikasinya nih? Kan tidak ada, dia berlibur ke Jepang. Itu tidak diatur dalam Kemendagrinya. Ya kan, dan proses penginputan itu wajar kalau kohol karena ada pasti persyaratan yang tidak bisa upload, dipenuhi. Kenapa? Karena kan tujuannya ke sana mau ngapain. Ya kan, kemudian alasannya pergi ke sana apa? Kemudian bagaimana pendelegasian ya kan tugas terhadap daerah pada saat kepala daerah pergi ke luar negeri. Artinya sebenarnya pengaturan terkait dengan persoalan Bupati Indramayu pergi ke Jepang itu sebenarnya itu perlu diatur juga. Harus ada regulasi yang mengatur secara rigid, secara detail supaya tidak ada persoalan yang dihadapi oleh kepala daerah yang lainnya. Jadi ada hikmahnya juga. Ya kan? Nah, ini kemudian menjadi jurisprudensi juga nanti untuk yang lainnya. Gitu. Dan bagaimana mengkualifikasikan sanksinya? Akhirnya ada potensi sanksi itu kemudian dipaksakan. Ya kan? Sanksi itu kemudian dipaksakan. Karena tadi belum diatur secara detail. Lah berarti kan harus ada diskresi. Nah, kalau diskresi ya berarti ya harus cari sanksi yang paling rendah. Karena memang belum ada, tidak mungkin seorang itu diberikan sanksi sedangkan hukum yang mengaturnya belum ada. Ya kan, kalau hanya bicara konteks misalnya tidak ada yang mengatur, ini bicara kepatutan aja. Nah, itu kan persoalan lain kemudian. Ya kan? Nah, jadi harus ada memang diatur secara detail, secara rigid supaya tidak ada tafsiran yang berbeda terkait dengan bupati pergi ke luar negeri di luar daripada apa yang diatur oleh Permendagri nomor 59 tahun 2014 itu. Maka saya waktu itu berpikir, jadi karena liris dari PKN aja kan, jadi mau nggak mau kita juga akhirnya mempelajari juga, ya kan, membaca juga, menganalisa. Ya, harusnya Kemendagri itu yang mengeluarkan sanksinya itu, kalaupun mau diberikan sanksi, ya tidak dalam menggurui, tapi artinya ini bicara dalam perspektif hukumnya saja. Ya teguran tertulis saja. Teguran tertulis bahwa, ya kan, hal tersebut tidak boleh diulangi lagi. Karena ada kepatutan yang dilanggar dalam kapasitas sebagai dia pejabat negara. Ya kan, ya memang ya itu tadilah, sebagai pejabat negara kita harus bisa merelakan kita punya kemerdekaan pribadi kita untuk kita bisa memerdekakan masyarakat kita. Makanya dia nggak ada hitungan jam waktu kerja. Ya kan, kapanpun masyarakat butuh dia harus 24 jam. Kalau dia nggak hadir disalahin. Ya kan, boro-boro mikirin libur yang berhari-hari. Nah, ada sisi yang memang private juga harus diatur lah sebagai legitimasi supaya tidak dipersalahkan. Apalagi persoalan ini kemudian ditarik-tarik ke masalah yang sifatnya politisasi. Nah, itu yang kemudian menjadi kontraproduktif. Beberapa politisi tanpa ilmu saya pikir ikut berkomentar terkait dengan persoalan ini, outputnya hanya membuat kegaduhan saja. Akhirnya gaduh ya jadi bahan gibah. Baru selesai kita puasa, tiba-tiba pahala udah habis semua karena kita harus ngegibah gara-gara persoalan bupati pergi ke Jepang. Kan kacau. Makanya harus hati-hati betul kita dalam menggunakan memberikan narasi, apalagi terkait dengan persoalan yang memang kita juga belum kaji secara mendalam kaitan terhadap kebenarannya lah dalam perspektif hukumnya saja. Iya. Saya pikir luar biasa PKN juga sehingga merangsang lah kalau kita merangsang supaya kita bisa lebih bisa mendalami lah sehingga kita bisa objektif lah, tidak hanya mendiskriminasi atau memprejudiskan dalam peristiwa ini ya, dalam peristiwa bupati ini. Ya, dan bupati pun setelah minta maaf, setelah memberikan alasannya, yang tadi saya bilang juga, ya alasannya masih masuk akal. Kalau ada yang bilang bupati tidak ngerti hukum, bukan masalah tidak ngerti hukumnya, ya beliau juga tahu ketentuan itu. Hanya saja karena ini cuti, beliau mempunyai pemahaman lain terhadap hari cutinya ini. Gitu loh.
Dan dari pernyataan-pernyataannya saya menganggap beliau juga secara implisit ya siap menerima konsekuensi apapun. Karena Jiwa besar lah Bupati ya, karena konsekuensi yang didukung hukum. PKN ini. Iya, karena konsekuensi hukumnya kan Salah satunya ya. iya, konsekuensi hukumnya kan yang tertulis itu kan diberhentikan sementara dengan jangka waktu 3 bulan. Artinya, ya beliau siap kalau harus diberhentikan sementara setelah 3 bulan, ya sementara. Setelah itu kan beliau bisa menjabat lagi. Justru ini harus menjadi trigger buat Bupati. Kalau permasalahan ini membuat nanti keputusan Mendagri kemudian harus diberhentikan 3 bulan, ini harus jadi trigger Bupati bahwa ke depan Bupati harus lebih lebih kompre lagi untuk membuat keputusan-keputusan yang sebagai pejabat publik gitu loh. Nah itu menjadi trigger juga agar Bupati membuktikan diri ke depan artinya, agar dia juga bisa betul-betul melayani masyarakat. Karena kan yang ditarik tadi kan permasalahan kepatutan bahwa Bupati Indramayu, which is daerah Indramayu adalah daerah yang bla bla bla. Bupatinya pergi ke luar negeri. Sebetulnya kan nggak ada korelasinya juga. Siapa yang menjamin pergi ke luar negeri atau nggak ke luar negeri kemudian dianggap secara kinerja akan tidak baik ke depannya gitu loh. Karena bupatinya ke luar negeri awal-awal masa jabatannya, maka dia pekerjaannya tidak akan benar ke depannya kan juga itu sifat prediktif kan tidak bisa dipastikan. Begitu juga sebaliknya, bupatinya tidak terkena kendala ke luar negeri, kemudian pasti pekerjaannya tidak akan baik. Bupatinya misalnya senangnya di kantor, pasti dia tidak peduli dengan masyarakat. Bupati atau kepala daerah sering di masyarakat, pasti dia bekerja untuk masyarakat. Kan itu harus sifat-sifat asumtif saja, belum bisa dipastikan. Apalagi sekarang baru berjalan beberapa waktu kan, belum bisa kita nilai. Bupati ini serius atau tidak, atau kepala daerah ini serius atau tidak untuk membenahi masyarakat. Tapi memang yang menarik di sini kaitan terhadap pernyataan Bupati. Pasca terjadi rame ya kaitan kepergian Bupati ke Jepang. Artinya Bupati sudah legowo ya kan menginsafi kehilafannya, kemudian meminta maaf kepada gubernur, kepada Kemendagri juga, kemudian juga ada konversi pers juga di Pendopo yang akan ditemani juga bersama dengan wakil bupati ya kan untuk bisa melakukan permintaan maaf atas dasar kehilafannya. Artinya memang patut disuri teladani bahwa ya namanya kita kalau memang dianggap kita salah ya kan karena keterbatasan, bukan karena ada mens rea untuk melakukan kesalahan, ya memang sebaiknya minta maaf, walaupun sebenarnya permintaan maaf itu konteksnya prematur dalam arti ya kan belum ada keputusannya. Ya kan, tapi dalam konteks kepemimpinan saya pikir seperti yang sudah disampaikan juga oleh Pak Gubernur waktu ketemu bahwa ya ini sudah bagus, berjiwa besar, sudah minta maaf. Artinya dari sisi kemanusiaan juga dalam konteks pergi ke luar negeri untuk dalam rangka memenuhi janji terhadap anak yang memang sudah jauh-jauh hari ya kan juga tersentuh di situ. Jadi harapannya ke depan untuk Bupati dan Wakil Bupati memimpin Indramayu dengan dinamika yang ada sekarang untuk PKN sendiri bagaimana? Ya, Bupati dan Wakil Bupati Indramayu ya harus berkomitmen penuh untuk menjalankan visi-misinya, untuk berkomitmen memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat Indramayu. Apalagi permasalahan Indramayu itu juga kompleks, banyak lah. Dia masalah dasar lah, dasar masyarakat Indramayu, infrastruktur harus diberesin. Kasihan dong masyarakat Indramayu jalannya di desa-desa misalnya jelek, amburadul, tentunya juga kan ini menjadi PR besar buat Indramayu. Belum lagi masalah pendidikan, agar gimana caranya masyarakat Indramayu tertrigger untuk lebih berpendidikan tinggi misalnya, pendidikan wajib, kemudian juga masalah kesehatan, bagaimana caranya masyarakat bisa dipermudah akses untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik gitu kan, yang kelihatan, yang tidak kasat mata, yang di depan mata ini kan sangat banyak. Terus kultur birokrasi yang harus dibenahi, tidak terlalu ribet gitu loh. Karena tanpa itu ya sulit. Tanpa komitmen dan integritas yang baik, itu pun setelah berhasil katakanlah bisa membawa hal tersebut sesuai dengan cita-cita, visi dan misi Bupati, belum tentu juga diapresiasi. Itu hal yang wajar lah. Kalau demikian. Jadi PR Bupati dan Wakil Bupati ini ke depan masih banyak sekali. Ya kan, dan itu butuh komitmen dan keistiqomahan. Dan PKN kelihatannya siap ya kan untuk berkontribusi
Ya, ya kan, apabila dipinta untuk turut serta membantu program pembangunan bupati dan wakil bupati. ya, selalu. Akan selalu. Luar biasa nih PKN, ya kan. Semoga PKN juga bisa istiqomah. Amin, Mas Ganjar. Nah, harapan ketua PKN sendiri sih di Indramayu nih, ya kan, sebelum penutup, ya kan. Tadi kan ngobrolin dinamikanya kan, ya kan. Nah, harapan PKN sendiri untuk PKN di Indramayu nih kira-kira seperti apa, bagaimana, ya kan? Ya, dalam demokrasi kita ini, ya tentunya saya sebagai ketua partai politik PKN, pimpinan cabang Indramayu, punya cita-cita agar kader-kader PKN bisa menjadi meraih kekuasaan, tentunya bisa, ya kita berpolitik kan salurannya kan berpartai, artinya kita bisa menjadi partai yang memverifikasi calon-calonnya atau memberikan edukasi kepada penerus-penerus khususnya di Indramayu ke depan gitu loh. Agar politisi-politisi PKN bisa berkualitas, bisa dekat dengan masyarakat, tahu permasalahan yang dibutuhkan masyarakat, dan itu sulit untuk diraih tanpa meraih kekuasaan. Nah, tentunya PKN punya tujuan dan cita-cita kita memiliki kursi lah di periode mendatang gitu. Nah, ini ya salah satu caranya adalah ya kita melakukan edukasi kepada masyarakat, kita melakukan kaderisasi terhadap teman-teman agar bisa menjadi politisi-politisi yang memang dibutuhkan untuk dapat kerja untuk masyarakat dengan sebenar-benarnya lah gitu. Umum lah ya. Hal umum dan hal ideal lah. Partai politik yang lain. Sama. Karena kelihatannya kalau PKN ini bergeraknya dalam membangun dinamika politik ini kelihatannya agak santun yang nah, kesantunan itu dalam berpolitik sepertinya yang harus dibangun, yang harus dibangun, ya kan, disuruh teladani, karena biar bagaimanapun ya suatu saat ya kan siapapun yang memimpin kita harapkan juga bisa menjadi suri teladan yang baik. Tapi untuk saat ini ya PKN sepertinya tidak bicara kepemimpinan dulu karena harus mendukung kepemimpinan yang sekarang kan sampai dengan selesai. Ya mungkin itu saja dari saya. Siap, ya kan? Mas Ganjar, terima kasih banyak sudah hadir di podcast RD9. Siap, Insyaallah nanti lain waktu kita bertemu lagi. Boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.